Bukan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa? Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah. Ya, selamat datang di channel Toha ya. Banyak yang sekatakan ijazah Jokowi. Akankah kasus ini selesai dalam persidangan atau sebagian orang akan menjadi tersangka seperti Roy Suryo? Mari kita tonton sampai selesai bila agar tidak salah paham. bukan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gua tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa? Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Betul ya. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden, bro. Daripada lu ijazahnya real profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu ke nggak negara. berkontribusi Ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Kasih tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dulu untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya untuk Ibu Mega. Ibu, ini terlalu baik orang PDIP. Ah, jangan. Begitu saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia mulai jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu terlalu itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba saya pulang minggu yang lalu dari Sydney Ini tersangkanya, dan membuktikan ini. bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA, ya SMA. Ini tersangkanya ini ya guys. Roy Suryo sudah dipenjara. Nasibnya gimana ya? Hanya Bang Idrus, saya dengar Pak. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Jadi ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rizwan akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, nanti buktinya kita tangkap. Ini. Sudah ada. Yuk, siap. Yuk, makasih. Pak Rizwan. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi, dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah. Oke. Bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik.
itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani polemi itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi, bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di pasar pramuka. Kalau saya nggak mandi, minimal cuci muka toh, gitu saya bilang. Itu saya bilang, nggak boleh juga cuci muka. Ini kan dahsyat banget nih. Negara apa ini? Gitu. Kemudian saya langsung ditarik ke bawah, tarik loh Bang Kani. Saya ditarik ya. Kemudian saya mau pakai sepatu saya saja, itu nggak diizinkan. Ya, gak usah, ayo cepat. Untung di tangga itu ada sepatu saya yang bekas pergi semalam. Jadi itu saya pakai. Dan di situ akhirnya saya naik ke dalam mobil mereka. Istri saya sempat ngerekam, dan rekaman itu insya Allah nanti akan kita putar ya dalam sidang pra peradilan. Karena itu kami perapitkan kalau pra peradilan. Saya naik mobil dan benar-benar Bang Kani, ini saya benar-benar geleng kepala. Di mobil itu R itu kemudian memotret saya di belakang. Kemudian dia lapor dan sudah dua-dua sudah ditangkap. Bangga banget dia, laporan ke atas gitu, lapor. Dan di situ baru saya ngerti bahwa sahabat saya Dokter Tifa juga ditangkap. Sudah, dan kedua-duanya sudah di apartemen tadi sudah gitu, saya dengar gitu. Padahal saya tahu Bang Kani, sahabat saya Dokter Tifa itu hari Jumat itu sedang akan jam 8 pagi itu harus melakukan yang namanya ujian seminar hasil, karena dia lagi ambil doktor. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya orang yang lagi mau seminar hasil tiba-tiba ditangkap kayak gitu. Memang saya harus apresiasi juga petugas yang menangkap Dokter Tifa itu membolehkan Dokter Tifa bawa laptop untuk melakukan zoom di kantor polisi. Saya sampai ke kantor polisi sekitar 8:30 Bang Kani. Kemudian saya mendengar Dokter Tifa sudah ada di dalam ya untuk zoom. Di situ Bang Kani, saya duduk, kemudian memang diminta untuk menandatangani surat penahanan. Saya karena pernah dulu tahu seperti itu, tidak mau tanda tangan surat itu. Karena saya pikir ini penahanan apa? Karena saya tanya kepada petugas, ini saya ditahan itu karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Loh, kapan saya mengulangi perbuatannya? Apa ada acara di Kamis itu ketika di Bandung saya mengulangi perbuatan? Loh, itu lucu sekali. Di sana nggak ada apa-apa. Ternyata tidak. Jadi itu hanya tricky. Sekali lagi tricky untuk menjawab kalimat pembukanya Bang Karni tadi di LC ini, yaitu apa? Biar seolah-olah kami ini, saya dan Dokter Tifa itu ditahan dulu atau sudah diproses ditahan di kepolisian, sehingga di kejaksaan meneruskan penahanan. Wah, duduk kamu ditahannya nggak boleh mandi. Parah ya. Sabar deh, berjuang terus. Nah, karena sampai ujung di P21 berkas lengkap itu tidak ada penahanan, mereka cari cara gimana seolah-olah Roy Suryo dan Tifa Usiatia semua itu statusnya ditahan. Padahal enggak Bang Kani, enggak ada tadi. Jadi saya juga tanya, loh ini ada apa kok ditahan? Akan diserahkan ke kejaksaan. Saya tanya, nanti siang penyerahannya? Senin Mbak, paling cepat. Mereka bilang, loh, ya kalau Senin ngapain juga ditahan? Ternyata itu trik juga dari petugas kepolisian. Untuk apa? Untuk supaya hari Jumat itu sudah tutup kalau kita mau menyerahkan ke kejaksaan, sehingga Sabtu, Minggu itu ada alasan untuk menginapkan kami di kepolisian. Kan sangat-sangat konyol sekali alasannya gitu loh. Nah, ceritanya adalah ketika sampai ke kepolisian ya, sampai di kantor di Reskrim itu di unit 5 Kamnek, saya tidak menandatangani apapun surat, sama sekali nggak ada yang saya tanda ya, baik suratnya penahanannya maupun berita acara penolakannya juga tidak saya tanda tangani. Baru setelah para lawyer ini datang ya, tapi beliau-beliau itu juga memeriksa tapi juga nggak tanda tangan. Saya kemudian, sebenarnya kasus ini itu gimana ya, nggak selesai ya, penyebabnya apa ya? Aduh, negara ini kocar-kacir apa ini hanya sabotase ya? Semoga tidak. Sedikit agak lega Bang Kani, karena baru didampingi. Tapi saya tetap gak lega, kenapa? Kemudian disajikan memang minuman-minuman dan makanan, roti-roti kering gitu dan tapi memang saya Bang Kani, saya tidak nyentuh sama sekali. Nggak saya minum, nggak saya makan. Makanya ketika ada video yang beredar,
saya turun dari kantor pemeriksaan itu dan masuk ke ruang takti, saya tampak pucat, saya tampak letih ya, dan sama sekali tidak rambutnya Bang Karni itu sama sekali aut-autan, karena memang saya lupa tidak bawa alutsista Bang Karni. Alutsista itu ini loh, alat utama sistem ketampanan. Nah, nggak bawa Bang Karni. Ya kalau bawa ya mending lah bisa sisiran dikit gitu ya. Enggak Bang Karni, jadi sama saya bukan alutsista, bukan senjata, nanti juga rasa bawa senjata Mbak. Nah itu Bang Karni. Jadi saya pucat, tapi saya masih tetap mencoba tersenyum kepada teman-teman media yang ngambil itu. Tapi yang menarik di situ, yang katanya orang menarik Bang, memang saya nenteng aja, ada rompi orange yang diserahkan, tapi saya bilang, loh ini saya ditahan karena apa? Saya bilang sebelum jelas penahanannya apa, saya nggak mau. Ya udah saya nggak mau pakai. Jadi saya tenteng aja Bang Karni, saya tenteng keluar, gitu, dan masuk ke ruang takti. Nah ini yang menarik Bang Karni. Setelah Jumatan, ya kita sempat sholat di situ. Kemudian istri saya datang, kemudian teman-teman lawyer yang lain juga datang Bang Karni. Saya baru makan, ya, karena itu makan yang yakin saya, karena itu makan dari rumah, minuman juga, dan saya baru mandi Bang Karni di situ. Saya mandi di situ, ya saya sempat mandi. Dan kemudian menarik, bukan